Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahsaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, ahmadu lillahil malikil qahhar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi wa ala kal amtar, washkuru ala mutaradifi fadlihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fasal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah puncak setelah 9 hari kita mempersiapkan diri untuk menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk menggapai cinta Allah di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min ayyamin 'amalun salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamin ash'ar." Qal ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qal wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, tiada amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali yang berangkat berjuang dengan jiwa, raga dan hartanya, kemudian di dalam perjuangan itu ia kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah puncak hari perjuangan di hari ke-10 di bulan Zulhijjah 1444 Hijriah, di mana kita kenal dengan hari raya Idul Adha, disebut pula Idul Kurban. Dalam bahasa Arab, id artinya kembali.
kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap diri, setiap kita akan wafat, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul pertanyaannya kemudian, apakah setiap orang, setiap diri ketika dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendapatkan ampunan Allah, telah mendapatkan rahmat Allah, telah mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah setiap hamba yang dipanggil pulang mendapatkan sambutan dari Allah dan para malaikatnya dengan kalimat cinta dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apakah setiap hamba yang pulang itu akan mendapatkan husnul khatimah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum kita menjawab seluruh pertanyaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan seorang hamba yang berpulang senantiasa sudah memiliki kedekatan dengan Allah. Setiap hamba yang berpulang mendapatkan rahmat dan ampunan di sisinya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan dan mengajak kita untuk segera mencari ampunan di hadapan Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhanmu, karena kalau engkau telah diampuni oleh Allah, telah mendapatkan rahmat Allah, maka Allah akan menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapakah surga itu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kedekatan yang berlebih dalam bahasa Arab disebutkan dengan kurban. Asal kata kerja qurba yang berarti sesuatu yang dekat. Kurban adalah turunan kata dari qurba yang menjadikan kita semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Kurban hakikatnya memberikan pesan kepada kita sekalian, latihan, momentum, kesempatan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditampilkan untuk kita untuk membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu, saat tiba waktunya, saat tiba Id, kita pulang di pangkuan Allah, di mana kita telah mendapatkan rahmat dan ampunan. Bukan kita hadir di pagi hari ini sekedar hadir untuk senantiasa melaksanakan sholat 2 rakaat, duduk diam mendengarkan khutbah, tapi lebih dari itu, yaitu merenungkan diri, merefleksikan diri, menata ke dalam diri, apakah kita telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 jalan untuk mendekat di bulan Zulhijjah. 3 jalan itu memiliki esensi yang sama. Yang mana itu? Yang pertama, ada hamba-hamba Allah yang diundang langsung oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji di tanah haram, di mana refleksi daripada ibadah haji tersebut hakikatnya tertumpu pada Arafah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Puncak haji itu adalah momentum Arafah. Di dalam Arafah disebutkan Arafah bukan sekedar untuk datang, duduk, diam,
tetapi mereka dipanggil di padang Arafah untuk merenung, untuk merefleksikan diri, menata ke dalam diri, untuk senantiasa mengoreksi diri, mengenal diri, agar ketika ia kenal dirinya, ia dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa selama ini ketika dia telah merenung, maka dia akan mendapatkan dalam dirinya apa yang membuat dia jauh dari Allah? Kenapa selama ini ketika dipanggil salat selalu menunda dan hanya menunggu waktu iqamat? Kenapa selama ini jauh dari Al-Quran? Kenapa selama ini enggan dan tidak mau berinfak dan bersedekah? Kenapa selama ini hatinya jauh dari zikir? Itulah mereka dikumpulkan kemarin di padang Arafah untuk senantiasa mengoreksi diri dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jamaah haji tersebut sudah dekat dengan Baitullah, diminta untuk merenungkan, meninggalkan semata urusan dunia, untuk mengenal dirinya, mengenal Allah, sehingga melahirkan kualitas hamba yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, ketika dia dekat dengan Ka'bah, ia merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bermunajat di padang Arafah, ia bermunajat, memohon ampun, memohon rahmat, sekaligus mengoreksi diri, menata diri, dan merenung ke dalam hatinya, bertawaf ke dalam dirinya yang sesungguhnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalbul mu'minin baitullah. Hatinya orang beriman adalah Baitullah, rumahnya Allah. Maka hari ini jemaah sekalian, bertawaflah ke dalam diri anda sendiri, agar engkau menemukan jati dirimu, agar engkau menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh umatnya, di mana Allah? Maka Allah menjawabnya di dalam Al-Quran, hai Muhammad, ketika hambaku bertanya di mana aku, maka sampaikan aku lebih dekat daripada urat nadi lehernya. Hadirin jemaah Idul Adha yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak Arafah membangun kedekatan diri dengan Allah, di mana dia dikerjakan, wukuf dikerjakan pada hari ke-9 bulan Zulhijjah, dan tepat di hari ke-10 ia berpindah ke Musdalifah untuk mencari 7 batu kecil, dan saat itu dia merenung, menemukan apa yang membuat dia jauh dari Allah. Oh, ternyata yang membuat dia jauh dari Allah adalah nafsunya. Maka pada hari itu ia lempar seluruh sifat-sifat hewani, sifat-sifat setan yang melekat dalam dirinya, sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ia ulangi sampai 7 kali ketika ia melempar Bismillahi Allahu Akbar. Ia berniat untuk melepaskan segala sifat-sifat buruknya, dan ia bertekad untuk mengganti dengan sifat-sifat yang baik. Dan ia menghadap kiblat sambil membaca Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, para jamaah ketika habis melontar jumarat, lontar jumrah, ia bertekad dan berniat hadapkan wajahnya kepada kiblat, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersumpah, ya Allah, hari ini aku lepaskan segala sifat-sifat burukku. Hari ini ya Allah, keserahkan segala hidupku, hidup dan matiku, segala urusanku keserahkan kepadamu. Jamaah sekalian, maka
ada hamba-hamba Allah yang tidak dipanggil langsung oleh Allah. Maka jalan kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan jalan berkurban. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memahami dan mengerti sebagian hambanya belum mampu berangkat haji, maka Allah berikan kesempatan yang kedua, yaitu kurban yang esensinya sama. Apa esensinya? Yaitu takwa. Bukankah orang yang berangkat haji dipesan oleh Allah, wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hai hambaku yang berangkat haji, berbekallah kalian, dan bekal yang paling baik yang aku terima bukan sa'imu, bukan wukufmu, bukan tawafmu, tapi yang aku terima adalah takwamu. Hadirin jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kalau yang berhaji itu datang untuk mengoreksi diri, mengenal diri, menata ke dalam dirinya dan mengenal Allah, maka yang berkurban pun diharapkan demikian. Bukankah ketika jamaah haji lontar jumrah membaca Bismillahi Allahu Akbar sambil dia mengitikadkan dirinya, sambil ia mengoreksi dirinya, membayangkan sifat-sifat buruknya ia lempar dari dirinya, maka kita yang diberi kesempatan berkurban oleh Allah, bayangkan pula ketika hewan kurban itu disembelih, bukankah kita pula membaca Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Maka ketika darahnya mengalir, bayangkanlah seluruh sifat-sifat hewani, sifat-sifat buruk dalam diri kita juga pun lebur mengalir ke dalam tanah, tertanam ke dalam tanah, sehingga sifat-sifat buruk itu hilang dari kita dan diganti menjadi sifat-sifat yang baik. Jamaah sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang membuat diri kita jauh dari Allah selama ini adalah nafsu. Lawan dari nafsu itu adalah takwa, di mana nafsu disebut dalam Al-Quran dengan kata fujur, wa nafsi wa ma sawwaha wa nafsi fasawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada hamba Allah yang melekat ke dalam dirinya sifat-sifat takwa. Ketika dipanggil dia solat, dia tunaikan solat. Ketika dipanggil dia dekat dengan Al-Quran, dia dekat dengan Al-Quran. Ketika diminta dia berimpak, dia berimpak. Ketika dia minta berzikir, dia berzikir. Tapi ada hamba Allah yang menghalangi, membuat dia dekat dengan Allah. Apa itu? Yaitu adalah nafsu atau sifat fujur dalam diri kita. Maka ketika kita berkurban, bayangkan sifat fujur itu kita sembelih, kita hilangkan dari diri kita, dan kita ganti dengan sifat-sifat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sebabnya kenapa sifat takwa, ciri takwa diletakkan oleh Allah di awal surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri orang bertakwa itu ketika dipanggil sholat dia tegakkan sholatnya. Tapi ada hamba Allah diperdengarkan panggilan indah dari Allah, hayya 'alas shalah, mereka belum tergerak hatinya, belum tersentuh hatinya. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat binatang. Hadirin, kalau hewan kurban itu makan rumput, makanannya adalah rumput, tetapi banyak manusia yang memberikan yang makanannya melebihi dari itu. Makanya tidak heran kenapa Allah sebutkan azab manusia lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Balhum adal. Dan mereka inilah yang senantiasa akan digelincirkan ke dalam neraka, yang tidak mampu mengontrol dirinya, yang tidak mampu mengoreksi dirinya, karena ia tidak mampu dekat dengan Allah, tidak mampu mengenal Allah, padahal ia telah dibekali dengan hal yang sama.
Quran surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum aynun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal wa ulaika humul ghafilun. Neraka nanti akan dipenuhi dari kalangan jin dan manusia, di mana manusia tersebut kenapa tergelincir ke dalam neraka? Karena mereka diberikan hati tapi tak mampu mengenal dirinya, tak mampu mengenal Allah. Diberikan mata tak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Diberikan pendengaran tapi tak mampu mendengarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, bagi kita yang berkurban, sesungguhnya bukanlah dagingnya yang diterima oleh Allah, bukanlah bulunya yang diterima oleh Allah, bukan pula darahnya yang diterima oleh Allah, tapi yang diterima adalah sifat takwa dari orang yang berkurban tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu lahuma wala dimahuma walakin yanalullahu taqwa kadzalika sakhkhara lahum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Bukanlah hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Itulah sebabnya orang yang berkurban pasti akan memiliki sifat-sifat takwa, sama dengan orang yang baru pulang dari berangkat haji pasti memiliki sifat-sifat takwa. Yang tadinya malas ke masjid, rajin ke masjid. Yang tadinya malas sholat sunnah, rajin sholat sunnah. Yang tadinya malas mengaji, akan rajin mengaji. Yang tadinya malas berimpak, bersedekah. Maka dengan berhaji, maka dengan berkurban, ia mengoreksi dirinya dan melepaskan itu semua, sehingga ia senantiasa dekat dengan Allah, rajin berimpak, rajin bersedekah, dekat dengan Al-Quran, dan senantiasa membangun hubungan baik di sesama antara manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, yang terakhir, jalan terakhir yang disajikan oleh Allah kepada kita. Kita mungkin tidak dipanggil untuk berangkat haji. Kita pun mungkin belum memiliki kemampuan untuk berkurban. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita untuk menempuh jalan yang ketiga, yang esensinya sama. Apa itu takwa? Yaitu berpuasa di hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah menghapuskan dosa selama 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Yang di tanah haram di sana, di hari ke-9 dia wukuf, merenung, merefleksikan diri, menata diri, meniti ke dalam dirinya untuk mengenal jati diri sekaligus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang tidak berangkat ke sana, kita yang tidak berkurban, berpuasalah di hari ke-9 dengan jalan, karena namanya puasa Arafah. Hadirin, saumi yauma Arafah, puasa di hari Arafah. Orang yang berada di Arafah, dia berdiam diri, diam, berzikir, beristighfar, kemudian mengoreksi diri. Maka seharusnya ketika kita berpuasa di bulan Arafah, di hari Arafah, maka seharusnya kita lebih banyak juga berdiam diri 1 hari penuh. Jangan kemana-mana. Kalau perlu di dalam rumah terus, sambil berzikir, sambil beristighfar, sambil mengoreksi diri, menata diri, mengetahui diri, agar kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga kita mampu menemukan apa yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berdiam diri di puasa Arafah tersebut, maka kita merasakan kedekatan kepada Allah. Karena kita dekat dengan Allah, maka sifat-sifat itu menjadi sifat-sifat takwa. Bukankah puasa itu diperintahkan oleh Allah dengan ujungnya diperuntukkan untuk takwa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata puasa juga ujungnya adalah takwa. Kenapa orang yang berpuasa menjadi orang yang bertakwa? Karena ia berhasil mengendalikan, menahan, mempenjarakan sifat-sifat hewani dan sifat-sifat nafsu di dalam dirinya. Hadirin jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, yang senantiasa dekat dan membangun kedekatan dengan Allah. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita termasuk bagian orang-orang yang dipanggil langsung oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus untuk menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan untuk berkorban. Mari bangun kedekatan dengan Allah, membangun takwa di dalam diri, agar kelak nanti kita dipanggil pulang dengan panggilan cinta dari Allah.